Kalau kondisi hatinya masih normal dan dia bisa mengatasi gejolak-gejolak ini, paham tentang cara kerja setan ini, ya, begitu masuk ke dalam dirinya sudah merasakan nih, oh ada amarah datang, ini setan. Lalu dia tahu ilmunya, ini cara mengendalikannya. Maka orang-orang yang punya ilmu dan mengetahui gejala-gejala ini, maka keadaan dirinya akan cenderung lebih tenang karena mampu mencegah berbagai sifat-sifat buruk ini dan godaan yang tidak bagus datang pada dirinya. Cenderung tenang dia. Mau marah, tahu ini pasti setan. Untuk apa saya marah? Hanya melahirkan respon yang tidak baik. Saya celak dia, dia celak saya. Saya malah darah tinggi, dia mungkin tidak begitu. Gak ada manfaatnya untuk saya. Dia tekan itu, dia keluarkan ilmunya, maka keadaan yang demikian membuat dia lebih tenang, nyaman. Dia marah, tiba-tiba orang ini senyum. Tenang saja, dia mencela, ini memberikan kalimat yang baik. Orang-orang seperti ini, maka keadaan nafasnya tadi, jiwanya, itu disebutkan oleh Quran akan cenderung lebih tenang. Disebut dengan mutmainnah. Bahkan kalau mampu dipertahankan sampai meninggal, ini meninggalnya pun akan tenang. Setan ya, tidak punya kemampuan untuk menggoda. Dia mau goda tapi nggak bisa. Sampai tenang aja, mau meninggal tenang, wajahnya enak. Bahkan mengucapkan kalimat tauhidnya enak. La ilaha illallah. Kemarin saya khutbah di Adzikra di Sentul. Setelah itu diajak silaturahim. Ya, ada beberapa ustaz. Kemudian ada yang cerita, Ustaz Arifin cerita bahwa ada seseorang, masya Allah, ya pangkatnya cukup tinggi di militer, ya, benci dengan Islam luar biasa. Hanya kemudian dari benci itu didoakan, didakwahi dengan baik sampai masuk Islam. Secara singkat, Anda tahu apa yang terjadi? Dalam satu perjalanan memberikan kisahnya, tiba-tiba mengatakan, saya senang dengan Islam, saya bahagia dengan Islam. Maka diambil, tiba-tiba mengatakan, la ilaha illallah. Wajahnya bersih, ringan, baik, kurang lebih keislamannya hanya beberapa tahun, tapi Allah muliakan. Karena dia belajar betul bagaimana cara mengendalikan dirinya, memahami yang kurang pada dirinya, Masya Allah. Setelah berislam hidupnya lebih tenang, amalnya tenang, dan meninggalnya pun dalam keadaan tenang. Makanya panggilannya pun dari Allah pada orang seperti ini beda, lain. Ya, Allah panggil dia dengan kalimat yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tadi yang di Quran surah 91 ayat 7 tadi, ya, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa manusia yang disempurnakan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada yang terkuasai oleh yang fujur, ada yang takwa. Kalau Anda bisa menekan yang ini, maka muncul sifat yang ini, nafsul mutmainnah. Quran surah ke 89 ayat 27 sampai 30. Sampai meninggal akan dijamin tenang. Tapi kalau nggak dipelajari ilmunya atau sedikit-sedikit sering terganggu, maka ini yang seringkali melahirkan kegelisahan. Kalau masih normal, maaf ya, kalau masih normal kadang salah, kan? Kadang benar lagi, minimal kata Al-Quran itu akan ada perasaan suka mencela, menyesali dirinya. Quran surah 75 ayat yang kedua. Jadi kadang ini dikuasai oleh setan. Ya, tiba-tiba datang amarah, gitu kan? Masalahnya di kantor yang dimarahin orang rumah, apa salahnya? Sampai ke rumah pintu dibanting, Masya Allah. Kan sepatu dilempar, anak-anak udah nunggu 8 jam. Abi, diam kamu. Apa salah mereka gitu kan? Dan jauh-jauh kadang-kadang nyiapin karya, kadang pengen cerita. Antum punya masalah di kantor, yang dimarahi orang rumah. Apa salah mereka? Zalim antum di situ. Masya Allah. Sampai ke rumah, tapi tiba-tiba beberapa menit kemudian, salah saya Allah. Kok saya bisa marah ya? Kok kepada mereka marahnya, bukan pada tempatnya gitu. Masya Allah. Nah, kondisi mencela, menyesali sesuatu yang telah dilakukan, itu celaannya disebut dengan laum namanya. Laum. Kondisi jiwanya disebut dengan lawam. Sifatnya namanya lawamah. Dari sini ada istilah nafsul lawamah, al-lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Allah berjanji, bersumpah dalam Al-Quran, ya Allah menyampaikan, saya bersumpah kata Allah dengan akan tibanya pasti hari kiamat. Dan pada hari kiamat itu banyak orang yang akan mencela dirinya, menyesali diri. Ya Allah, kenapa saya berbuat ini ya Allah? Ya Allah, kenapa saya begini? Ada sampai di bawah sampai kiamat itu. Dia ada kondisi jiwa yang maaf ya, tidak bisa menguasai dengan baik nafsunya. Dia punya bekal kebaikan tapi juga sering berbuat salah. Bahkan nanti yang paling hebat, kita akan sampai pada pembahasan ahli surga pun ada yang menyesal.
Tapi penyesalannya berbeda dengan yang ini. Ya, penyesalannya tentang tingkat surganya. Jadi nanti kalau insya Allah kita semua masuk surga, itu disebutkan di hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2915, disebutkan waqra waqar. Silahkan Anda naik ke surga dengan membacakan bacaan Quran yang biasa dibacakan saat di dunia. Fa inna akhir qira'atika akhir manzilatika. Maka akhir bacaan Quran Anda, di situ tempat tinggal Anda. Jadi kalau Anda cuma biasa baca sedikit 5 ayat, wa ulaika humul muflihun, Anda berhenti di situ, itu tempat tinggal Anda. Anda nikmati keindahannya. Tapi teman Anda, Masya Allah, biasa membaca 10 ayat, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Begitu Anda 5 ayat, teman Anda naik lagi ke atas terus, dan setiap naik tingkatnya lebih indah. Maka yang 5 ini mulai menyesal, ya Allah, kenapa saya nggak teruskan sampai seperti si fulan 10 ayat. Yang 10 ayat menyesal karena temannya 20 ayat naik lagi, Masya Allah. Ya. Sampai anak-anak di Palestina itu, kalau sudah 30 juz, termasuk di Libya dulu kami, yang kalau sudah 30 juz, anak 4-5 tahun, itu candanya sama anak-anak yang usia yang sama, baru hafal 15 juz, 20 juz, dia akan katakan, nanti kalau saya sudah di atas ya, kamu masih di bawah, saya dadain kamu di bawah. Antum ada di mana? Nah, jadi ayo coba kita lihat kan, kenali diri kita. Jangan-jangan antum sibuk dalam urusan dunia, lupa bahwa antum akan meninggal. Dan padahal Anda yakin kapan saja akan meninggal. Mungkin hari ini, ya kan? Kita yakin sebetulnya. Tapi pernah nggak kita siapkan bekal untuk pulang? Ya, jadi sekian ahli dunia yang ada, kenapa nggak buat ahli akhirat? Di rumah antum ada berapa orang sih? 5 orang, mau jadi ahli dunia semua. Sedangkan dunia akan ditinggalkan. Kenapa tidak satu disiapkan jadi ahli akhirat? Dan tidak ada ruginya. Keuntungannya akan banyak gitu. Antum siapkan satu akan memberikan warna pada yang lainnya. Apalagi kalau semuanya menjadi ahli akhirat tanpa melupakan dunia. Itu yang indah. Ya. Bisa turunkan dulu. Jadi ada nanti kondisi-kondisi dalam jiwa kita yang kadang berbuat salah tapi kita menyesali itu. Kenapa tadi saya marah? Kenapa tadi saya mencela dia? Ya Allah, salah saya. Kenapa saya mengumpat barusan? Pasti kalau Quran sudah sebutkan, saya berikan rumus tafsirnya ya. Kalau di Quran disebutkan sifat tanpa merinci kepada orang, kapan kejadiannya, itu tandanya setiap manusia punya potensi untuk bisa mengalami itu. Saya punya keyakinan, setiap kita pernah mengalami itu. Jadi, pilihannya hanya ada 2. Apakah kita ingin mendapatkan suasana tenang ini, sehingga tidak banyak menyesali perbuatan kita, sibuk menyesal, lupa beramal pada akhirnya. Atau yang kedua, kita sibuk menyesali diri sendiri, tapi tidak ada usaha untuk berubah. Bahkan yang paling fatal nanti, nafsu menguasai dirinya sampai muncul pada kondisi yang ketiga. Itu tertutup keadaan dirinya, bahkan diistilahkan dengan nafsul mayyitah. Ada istilah maridah, ada istilah mayyitah. Ya, ada terambil dari Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat yang ke-10. Posisi paling kanan di pertengahan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada orang yang hatinya, kalbunya kemudian sakit, banyak dikuasai nafsu. Ya, karena itulah kemudian, mohon maaf, dia sudah tidak peka lagi. Ya, mendengar azan, bukan cuma nggak mau sholat pak, marah-marah. Ada yang gitu, dengan azan marah, padahal muslim dan mengaku beriman. Ya, Pak, tolong Pak, jangan suaranya jangan kenceng-kenceng di masjid ya. Masya Allah, ya kan? Padahal dia beriman, mengaku beriman, harusnya bersyukur. Ini masjid, ini rumahnya, dan Masya Allah, saking sayangnya Allah kepada dia, mic-nya juga kesini mengarahnya, ya kan? Ya, ketika dia mau sholat gampang, gak usah pasang alarm. La haula wala quwwata illa billah. Ada yang demikian. Ada yang menghadapi puasa, sudah gak enak perasaan. Orang nunggu-nunggu, dia sudah gak enak. Kapan puasa? Insya Allah sebulan lagi. Ah, kok cepat amat ya? Masya Allah. Lain kondisinya gitu kan. Yang normal tidak. Alhamdulillah ya Allah. Kalau bisa Ramadan lebih cepat lebih baik. Ini lain. Nah, ayo sholat. Sholat apa lagi mah? Isya. Kan barusan sholat maghrib. Kok sudah ada sholat lagi? Itu kondisi-kondisi yang beda tuh.